Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama dan beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman-Mu dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menjalani hidup kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini banyak orang hidup untuk dirinya sendiri, puas dengan pencapaian sendiri, bahkan menganggap dirinya sebagai penentu segalanya. Berhadapan dengan sikap ini, banyak orang yang lupa diri dan berprinsip bahwa hanya dirinya yang akan mampu menyelamatkan nyawanya tanpa bantuan atau pertolongan dari sesama, bahkan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudari, Injil hari ini menampilkan kepada kita dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah manusia yang cinta diri, lalu lupa dengan Tuhan. Dan tipe yang kedua adalah manusia yang memberi diri atau kehilangan diri demi keselamatan diri dan sesamanya. Manusia tipe pertama yang dimaksudkan ialah mereka yang selama hidupnya merasa paling baik, paling benar, paling sombong, lupa diri atau tidak tahu diri. Orang-orang ini hidup dalam ketamakan, kecemasan, kecurigaan, dan memastikan dirinya mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tipe manusia yang kedua yakni mereka yang selama hidupnya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala jalan hidupnya dan percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penyelamat dan andalan tunggal baginya. Dalam situasi sulit, mereka masih bertahan dan berharap bahwa Allah sendiri yang menjadi penopang dan kekuatan mereka.
Segala sesuatu yang mereka lakukan semata-mata demi kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan dirinya. Berhadapan dengan dua tipe manusia yang dituangkan dalam Injil, mari kita bertanya diri, apakah selama ini hidup kita hanya terarah pada diri sendiri atau mengandalkan Allah? Apakah kita merasa yang paling baik, paling benar dan merendahkan orang lain atau bahkan melupakan Tuhan? Hari ini Yesus mengundang kita semua untuk hidup dalam kebenaran dan memelihara kebenaran dalam sikap hidup kita masing-masing. Segala yang baik dan benar dan indah yang kita taburkan atas nama kasih selalu mendatangkan kenikmatan bagi kita serta kebahagiaan. Asal kita memang tetap setia, percaya dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjuangan hidup kita. Jadilah baik dan benar dimanapun kita berada. Niat baik yang tulus selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sabda Yesus hari ini sangat amat jelas mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu persis kapan hari Tuhan mendatangi atau menjumpai kita. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ketika kita harus berhadapan dan berjumpa dengan Tuhan, hendaknya kita selalu menjadi pribadi yang siap, yang selalu mengimaninya dengan setia, yang berjuang, berjaga-jaga dan waspada, yang pinggang kita tetap terikat dan pelita kita tetap menyala. Sehingga kapanpun hari Tuhan itu datang, kita tidak terikat dengan dunia ini, kita siap dan kita bahagia bersamanya. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami mampu untuk terus terjaga dan waspada dalam hidup ini. Semoga kami tidak terbuai dengan makan minum yang memabukkan kami. Semoga bukan hanya kenikmatan semata yang kami kejar, namun kenikmatan abadi yang kami dambakan. Tuntun dan sertailah hidup kami selalu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.